Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor senior Jopi Project. Kediamannya yang berada di daerah Margahayu Raya, Buah Batu, Kota Bandung, hangus terbakar dilalap si jago merah. Kabar itu dibagikan oleh Joe melalui akun media sosial miliknya, yang mana ia mengabarkan jika rumah yang selama ini dihuni olehnya rata terbakar pada hari Selasa kemarin. Melihat kobaran api yang dengan cepat menyebar luas, tampak para warga sekitar pun terlihat panik berhamburan saat api mulai menjalar di lantai 2 rumah Joe. Adapun musibah ini terjadi karena kelalaian sang pelawak yang lupa mencabut charger ponselnya dari stop kontak. Menyadari bahwa kelalaiannya berakibat fatal, dengan ini Joe pun menghimbau agar tidak menaruh alat pengisian data yang masih menyatu dengan stop kontak. Lantas, seperti apa pengakuan Jopi Project terkait kronologi kebakaran yang telah menghanguskan rumahnya itu? Jadi pemadam kebakaran juga datangnya 40%, kalau nggak salah 40% lagi sebelum api itu mati. Tapi ada sumber-sumber api yang aku tidak terduga dan aku tidak bisa masuk karena sudah panas, kaca sudah pecah semua. Ini yang terbakar kebetulan rumah Kang Ju ini 2 lantai, yang terbakar kamarnya Kang di lantai 2. Di lantai 2. Sebelum damkar datang itu api emang sudah ada posisi cukup besar, tetapi ada dibantu oleh warga yang berupaya memadamkan tetapi belum maksimal, dan akhirnya damkar datang dan melakukan pemadaman dan pendinginan. Dan alhamdulillah kurang lebih 1 jam lebih teman-teman bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di rumah Kang Ju gitu Kang. Jadi ketika aku lagi ada syutingan di Jakarta, ada dapat 1 film dan web series. Jadi nggak lama di Jakarta. Itu handphone kebiasaan saya tuh selalu bawa, takut lupa tetap standby gitu kan. Terus bawa ke Jakarta gitu, jadi biar cepat, biar untuk lupa taruhnya di mana. Dan itu pun juga sudah charger ke-6 kali gitu kan, karena sering tertinggal, sering apapun. Makanya aku biasakan standby itu biar saya nggak lupa, tapi ternyata itu risikonya fatal dan itu benar-benar bisa meledak dan meleleh. Itu satu. Aku sih lebih memberikan satu himbauan bahwa charger yang standby tanpa ada handphone itu benar-benar bukan hoax, itu benar-benar berbahaya dan meledak. Di saat tempat tinggalnya dilalap oleh si jago merah, Jopi Project merasakan kepanikan yang melanda jiwanya. Dalam momen kritis itu, ia mengakui sempat mengalami sesak nafas setelah berusaha memadamkan api yang terus membesar. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menyelamatkan barang-barang berharga, namun takdir berkata lain. Musibah kebakaran yang melanda rumahnya tak jauh dari duka mendalam yang baru saja ia rasakan. Di mana 4 bulan yang lalu, Joe harus menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan, yaitu kepergian sang anak Edge Toring. Kehilangan itu masih menyisakan luka yang menyanggah hatinya. Dalam kepedihan yang tak kunjung reda, Joe hanya bisa menyayangkan barang-barang kenangan yang terpanggang dalam kobaran api. Foto-foto, mainan, dan surat-surat yang ditulis dengan penuh cinta oleh Edge kini lenyap. Setiap barang yang terbakar bukan hanya benda, melainkan potongan-potongan dari kehidupannya yang kini terasa begitu hampa. Karena aku masuk, saya pikir apinya kecil dan seperti apa. Menurut aku dari luar itu bisa kelihatan bahwa itu mudah karena hanya masih membakar sofa bed kecil itu. Aku masuk, pas aku masuk ternyata panas, terus asap masuk ke hidungnya. Aku batukin dan itu enak banget. Jadi benar-benar kehabisan nafas. Kan itu panas ya di sini, panas dengan bau yang nggak enak banget. Istriku di belakang ngikutin. Saya bilang udah jangan, udah biarin. Ini bahaya.
Nah ini kan api di dalam sulit menjangkaunya. Selang air nggak masuk, sebelum datang pemadam air nggak masuk. Orang juga saking paniknya aku minta pasir, kasih pasir setengah karung aku angkat. Jaraknya aku lempar itu kurang lebih sampai 5-10 meter ke belakang. Ya nggak nyampe. Jadi pasir juga jatuh paling udah meter dari kita. Sampai saya cerita ke yang bantuin aku. Pasirnya keluarin dulu dari itu, kita pakai kepala tangan aja lempar-lempar gitu. Wah, kerugian mah banyak itu yang namanya tas-tas istri saya melebihi tas miliknya lagi tas Lavina, kayak Hermes, terus apa namanya LV. Wah itu, saya istri saya mengumpulkan barang-barang berharga kurang lebih miliaran itu kan. Jangan nanya gitu bro, gak ada apa-apa rumah gua. Cuma buku. Kerugiannya buku aja yang terbakar. Nggak berharga. Maksudnya aku dengan selamat tidak mengorbankan tetangga, terus kita juga udah thanks God banget ya. Dan ini bukan Tuhan memberikan pembelajaran, tapi kelalaian. Saya nggak ngitung itu, bukan sombong terus nantang. Nggak ada, cuma ya kerugian mah buku aja bro, buku-buku aku doyan baca, buku-buku klasik yang terbakar dan buka. Kalau lihat buku anakku juga gitu kan, tapi ya itu yang aku bilang tadi, mungkin supaya aku jangan mengingat lagi.